beragam ilmu kawan. Adil Katarino bercurah minta surga bahasa ingat Kak Jimbata. Selamat pagi, pada hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 pendidikan guru penggerak, yaitu coaching. Perkenalkan, nama saya Aspiandi, calon guru penggerak dari Kabupaten Nangga dengan PP Pak Agus Kandau dan fasilitator Bapak Muhammad Anwardi. Di sebelah kanan saya adalah, perkenalkan, nama saya Elia Mardiana. Saya berasal dari SD Sepuluh Abang, saya CGP angkatan ke-7. PP saya adalah Pak Agus Kandau dan fasilitator saya Pak Muhammad Anwardi. dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Natalia dari Peningsi. Saya dari SD Negeri 02 Ngabang, calon guru penggerak angkatan ke-7, di mana di sini PP saya adalah Bapak Agus Kandau dan fasilitator saya adalah Bapak Muhammad Anwardi. Baik, demikianlah perkenalan kami. Kemudian kami akan masuk untuk praktek coaching. Saya adalah pengamat pada saat ini, kemudian Bu Nana adalah coaching dan Bu Natalia adalah sebagai coaching. Silakan Bu, bisa dimulai. Selamat pagi Bu Natal. Selamat pagi Bu. Apa kabar Ibu hari ini? Saya perhatikan dari raut wajahnya Ibu, sepertinya Ibu Natal sedikit ada beban begitu ya Bu ya? Oh iya Bu, sebelumnya memang saya ada sempat menghubungi Ibu. Saya ingin sedikit menyampaikan beberapa permasalahan yang setidaknya ingin mendapatkan pencerahan dari Ibu. Ini permasalahannya itu yang ada di kelas saya Bu, di mana ada siswa saya itu mengalami kesulitan Bu dalam belajar. Kesulitannya itu biasanya dia tidak dapat belajar secara tertulis, dia lebih bisa itu belajarnya secara lisan. Nah terkadang itu saya kebingungan Bu, bagaimana saya mengajarkan ini anak, karena kan kita belajar kan kebanyakan tertulis saja ya, ulangan aja tertulis, tugas tertulis, soal tertulis gitu. Walaupun ada juga lisan tapi kan sedikit. Nah saya itu kebingungan bagaimana cara mendapatkan nilai anak ini. Ternyata yang menjadi problem Ibu saat ini yaitu adaptasi anak Ibu yang seperti Ibu sudah ceritakan tadi. Jadi di sini kalau Ibu perhatikan, dengan langkah apa yang akan Ibu berikan kepada anak Ibu yang agak susah dalam menulis ini, karena seperti kita ketahui dengan siswa yang berbagai karakter itu, Ibu pasti mempunyai trik atau mempunyai metode yang akan Ibu berikan kepada siswa Ibu yang sulit dalam menulisnya. Oh iya Bu, selama ini yang saya terapkan di kelas saya itu Bu, saya untuk salah satu siswa saya ini yang bermasalah, itu saya menerapkan pembelajaran dengan cara tulis ataupun saya kenalkan lisan, dan kadang juga saya menerapkan penghafalan secara lisan Bu. Karena saya lihat anak ini, saya amati, ternyata anak ini kalau misalnya dia berbicara secara lisan itu dia lebih cepat dan lebih dapat nyambung gitu Bu. Tapi kalau misalnya tertulis itu dia tidak nyambung Bu, antara soal dan jawabannya tidak nyambung. Nah kemudian saya coba nih Bu, saya memberikan materi secara lisan kepada anak ini, kemudian saya tanya secara langsung, ternyata bisa. Dan akhirnya saya membuat cara pembelajarannya itu dengan pembelajaran lisan. Jadi ada tertulis juga tapi sedikit, tapi khusus untuk anak ini saya memberikan nilainya secara lisan Bu. Jadi dengan menghafal dengan cara seperti itu. Dengan pembelajaran lisan, di sini Ibu bisa melihat bahwa ada kemajuan dari anak Ibu ya, karena Ibu selain memberikan dia kuis, tanya jawab, dan dengan lisan itu membuat anak Ibu semakin berkembang dan semakin maju. Tapi di sini setelah Ibu melihat bahwa anak Ibu sukses seperti dalam pembelajaran ini, untuk rencana kedepannya apalagi yang akan Ibu buat dan apalagi yang akan Ibu terapkan? Rencana kedepannya saya akan melakukan pembelajaran itu dengan demonstrasi aja Bu. Karena saya pikir nih anak kalau misalnya cuma belajar tanya jawab aja mungkin tidak akan paham, tapi lebih ke demonstrasi mungkin dengan cara dia langsung belajar tapi dengan praktek. Jadi dia pahamnya akan lebih banyak, tidak hanya dengan cara menghafal ya Bu, karena menghafal kan saya pikir juga dia bakal mudah lupa gitu ya. Jadi saya pikir udahlah saya akan menerapkan pembelajaran yang bukan cuma untuk anak ini tapi untuk teman-teman yang lain juga, yaitu pembelajaran dengan cara demonstrasi praktek langsung aja gitu. Jadi penilaian juga gampang ya Bu ya, penilaiannya kan juga enak, jadi saya bisa ambil nilainya dari nilai prakteknya, nilai pemahaman juga kan Bu. Itu sih Bu rencana saya ke depan. Bagus.
rencana Ibu Natalia lumayan bagus dan sangat bagus, saya mendukung sekali itu. Dan saya yakin pasti anak murid Ibu bangga dan bahagia punya guru seperti Ibu yang punya trik, yang mempunyai metode yang luar biasa. Di sini Ibu akan mengadakan demonstrasi kan ya Bu ya. Jadi saya nanti akan melihat hasil daripada itu, bagaimana Ibu ke depannya. Kira-kira Ibu akan memberikan jawaban kepada saya untuk keberhasilan ini kira-kira berapa lama lagi? Saya rencananya Bu, saya akan menerapkan itu mulai besok. Saya akan terapkan di pembelajaran berikut. Saya akan terapkan karena berhubung juga dengan pengambilan nilai kan Bu. Jadi kalau bisa saya akan secepatnya untuk menerapkan pembelajaran ini untuk praktek pembelajaran, sehingga saya juga bisa mendapatkan nilai tambahan untuk anak ini dalam raportnya ataupun penilaian harian. Luar biasa. Dari segi Ibu sudah menjelaskan tentang tujuan sampai dengan kegiatan akan dilaksanakan kapan, itu saya udah yakin bahwa kegiatan pembelajaran yang akan Ibu terapkan kepada siswa Ibu itu pasti akan berhasil. Dan saya yakin Ibu bisa menjalankan. Kira-kira Ibu ingin menilai berapa untuk keberhasilan itu, seandainya dari berapa persen gitu Ibu? Kalau saya sih sebenarnya persennya nggak usah terlalu banyak ya Bu, ya minimal ada 80% lah untuk anak ini sudah berhasil dalam pembelajaran. Karena kalau mau mencapai 100% juga kayaknya agak susah gitu ya Bu ya. Jadi saya sih berusaha kalau bisa 80% ada perubahan untuk anak ini dalam pembelajaran. Saya yakin pasti Ibu bisa melakukannya dan mudah-mudahan lebih daripada 80% karena target Ibu 80% ya. Jadi setelah saya mendengar cerita dari Ibu, saya sangat luar biasa menunjukkan jempol kepada Ibu ya. Ibu bisa dalam menyelesaikan menghadapi siswa yang seperti Ibu ceritakan tadi. Setelah kita berbincang-bincang dan berdiskusi ini, apa perasaan yang Ibu rasakan setelah Ibu mengungkapkan tentang problem yang Ibu alami tadi? Perasaan saya senang Bu, dan akhirnya saya bisa menemukan kira-kira selanjutnya program atau pembelajaran seperti apa yang akan saya terapkan, dan mengingat dan melihat ke belakang mengenai pembelajaran yang sudah saya terapkan, ternyata itu juga sudah bisa membantu anak ini. Dan dari pembicaraan kita hari ini Bu, saya benar-benar terbantu untuk mengatasi permasalahan yang saya alami dalam kelas. Baiklah, saya sudah mendengarkan semua kesan dari Ibu Natal. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Ya, baik Bu Nana dan Bu Natalia sudah melaksanakan praktek coaching dan coaching sebagai pengamat untuk alur tirta. Ibu pakai alur tirta ya? Iya Pak. Oke, apa saja itu alur tirta yang Ibu pakai tadi? Cerita yang saya pakai tadi salah satunya adalah semuanya saya gunakan, yaitu baik dalam tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, dan juga tanggung jawabnya sebagai. Ya Bu, jadi saya lihat tadi itu memang sudah ada tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan juga ada tanggung jawabnya, komitmen tadi ya Bu ya. Kemudian untuk yang kompetensi tadi ya Bu, apa nih kira-kira kompetensi dari coaching yang Ibu mau tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan dari coaching itu yang kalau saya perhatikan tadi itu mendengarkan dengan aktif. Oh, Jadi saya harus mendengarkan dengan aktif apa yang menjadi permasalahan dari Ibu Natalia. baik. Saya sudah melihatnya bahwa dia sangat sungguh-sungguh menyampaikan. Jadi saya sebagai pendengar aktif itu harus bisa memberikan masukan dan saran. Iya Bu Nana, jadi kalau saya mengamati tadi memang luar biasa ya coachingnya. Ibu menguasai kompetensi itu dengan baik. Tadi pertanyaan-pertanyaan juga telah bertanya tentang bobotnya sudah luar biasa ya Bu. Jadi kalau ada nilai 1 sampai 4, saya akan memberikan penilaian coaching untuk Ibu 4. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Baik, demikianlah praktek coaching kami sebagai Ibu Nana sebagai coach, dengan Bu Natalia sebagai coach, dan saya sebagai pengamat. Terima kasih. Kita akan lihat lagi untuk coaching selanjutnya. Baiklah, hari ini kami akan melanjutkan untuk kegiatan coaching kedua kami, di mana di sini saya sebagai pengamat, kemudian Pak Aspiani sebagai coach, dan Ibu Nana sebagai coaching. Tapi sebelum kita melakukan aktivitas coaching hari ini dan saya sebagai pengamat, saya akan mengingatkan kepada Pak Aspiani sebagai coach, jangan lupa untuk 3 kompetensi ditimbulkan, lihatkan, kemudian dan langkah tirtanya jangan lupa untuk
Iya. Kak terapkan Kak. Ya, silakan Kak. Bu Nana, jadi tadi setelah apel ibu ingin coaching ya Bu ya bersama dengan saya Bu. Jadi apa nih Bu tujuan dari coaching kita kali ini? Saya ingin menceritakan ada beberapa problem yang saya alami di kelas Pak. Ini Ya. mengenai peserta didik saya yang salah satunya mempunyai karakter yang agak gimana ya Pak ya. Dia tidak bisa tenang kalau dalam kelas. Oh. Teman-temannya belajar pasti akan diganggunya. Misalnya ada temannya lagi duduk, ditariknya lah pulpennya, ditariknya lah rambutnya, bukunya diambil. Inilah salah satu yang menjadi persoalan bagi saya Pak untuk menghadapi siswa saya ini Pak. Jadi overaktif ya Ya. sebenarnya ya. Bagaimana apakah ukuran keberhasilan dari coaching kita ini Bu? Dari ukuran keberhasilan ini saya memperhatikan bagaimana saya akan membina peserta didik saya ini untuk menjadi lebih baik, karena saya perhatikan Pak, anak ini tidak bisa fokus orangnya. Dia lebih suka melakukan segala sesuatu itu dengan mengganggu teman-temannya. Nah, kalau dia fokus tuh Pak, mungkin kalau dia lagi sedih atau lagi apalah Pak, baru dia bisa fokus. Kalau saya bisa berikan kesimpulan ini, anak memang overaktif dan suka jalan-jalan, Iya. malah tidak fokus belajar Bu ya. Iya Pak. Nah, jadi apa nih kesempatan yang Ibu punya dalam mencapai tujuan kita ini? Kesempatan yang saya punya, saya ingin memberikan perhatian khusus kepada peserta didik saya ini, yaitu dengan saya akan memberikan waktu dengan dia untuk saya berdiskusi dengan dia, mengapa dia seperti ini. Kita kan harus tahu di sini apa penyebab anak kita seperti ini. Gitu, Pak. Jadi kalau ada skala Ibu 1 sampai 10. Nah, posisi Ibu sekarang untuk mengatasi anak itu atau untuk mencapai tujuan itu, Ibu posisi di mana ini? Saat ini posisi saya di posisi 8 Pak. Delapan. Karena saya melihat siswa saya ini, jika kita memberikannya bimbingan khusus, kemungkinan besar untuk keberhasilan di dalam pemberian materi atau apa itu ada Pak. Karena siswa ini harus kita berikan perhatian yang paling utama. Memberikan perhatian dulu ya. Apa nih kekuatan yang Ibu punya untuk mencapai tujuan kita? Kekuatan yang saya punya yaitu saya mempelajari siswa saya ini, dia salah satu siswa yang karena perhatian dari orang tuanya kurang, maklumlah Pak, bapaknya seorang pengojek. Ya. Jadi dari pagi sampai sore jalan di rumah. Ibunya jualan sayur. Jadi waktu dengan anak-anaknya kurang. Sementara dia di sini juga memposisikan dirinya sebagai orang tua karena dia mempunyai 3 adik. Jadi orang tuanya bekerja, dia yang mengurus adik-adiknya. Jadi istilahnya dia terkekang. Jadi dewasa sebelum waktunya. Mungkin kalau di sekolahan itulah kesempatan dia untuk meluas, membebaskan dirinya, melampiaskan beban yang ada pada diri itu sepertinya Pak. Makanya dia agak bersikap berbeda dengan teman-temannya. Jadi anak ini di luar juga juga bermasalah juga ya Bu, dan terbawa ke sekolah. Nih apa nih peluang Ibu nih untuk bisa mencapai tujuan kita tadi? Peluang yang saya miliki yaitu saya ingin memberikan perhatian khusus dengan memberikan bimbingan khusus kepadanya. Saya akan mengambil waktu untuk bisa berdiskusi, untuk bisa bercerita dengan dia, mencari penyebab kenapa dia ini sekarang bersikap seperti ini. Karena di sini saya harus memposisikan diri saya sebagai ibu, sebagai guru, dan sebagai teman untuk dia. Jadi dia akan lebih leluasa, akan lebih bebas untuk menceritakan penyebab kenapa dia berbeda atau kenapa dia agak punya sikap yang kurang bisa diam. Jadi Bu menyiapkan waktu lah gitu Bu ya. Ibu akan menyiapkan waktu untuk anak didik itu dengan baik ya, supaya bisa melakukan perubahan. Nah, kira-kira apa nih hambatan atau gangguan dalam Ibu merubah anak itu atau mencapai tujuan dari coaching kita? Hambatannya itu dari lingkungan sekitar kelas Pak, yaitu teman-teman di kelasnya. Karena dia ini tipe anak nakal. Pada saat dia lagi serius ngobrol dengan kita, ada aja yang diganggu teman-temannya. Woi, sok-sok serius, woi gini-gini. Itulah kan. Jadi itulah hambatannya adalah dari sekitar, yaitu dari teman-temannya juga yang jadi penghambat. Ke saat dia pengen serius, kawan-kawannya udah mulai ganggu dia. Nanti giliran dia nakal, teman-temannya yang serius. Ini salah satunya Pak, hambatannya adalah dari lingkungan kelas itu sendiri. Jadi hambatannya itu bukan hanya dari anak tadi ya, anak aktif, tapi dari luar juga. Nah, Ibu sudah mendeteksi itu ya, bagaimana hambatannya, bagaimana peluang Ibu punya. Nah, kira-kira nih solusi dari Ibu ini gimana nih Bu?
solusi yang akan saya buat adalah saya akan memberikan waktu dengan anak ini dan mengingatkan kepada teman-temannya di saat dia lagi serius tolong jangan diganggu, karena di situ kita akan melihat keberhasilan nanti anak itu. Kalau dia lagi serius diganggu, jadi kan konsentrasinya agak buyar, dia kurang fokus. Jadi kita minta kepada teman-temannya untuk memberikan kesempatan kepada dia, biarkan dia untuk serius, karena segala sesuatu itu ada waktunya, waktu serius, waktu kita bercanda, itu kita bisa jelaskan kepada teman-temannya. Wow, bagus banget Ibu ya solusinya. Menyiapkan waktu, kemudian anak-anak lain juga diberikan pengertian ya, supaya tadi Ibu bilang supaya Ibu bisa punya waktu juga sama anak-anak yang ingin Ibu ubah tadi Ibu ya. Luar biasa Ibu. Nah, bagaimana, apa rencana Ibu nih untuk mencapai ini? Rencana Ibu atau rencana aksinya untuk supaya Ibu bisa berhasil dengan anak ini? Rencananya gimana Bu? Rencananya ini sudah saya laksanakan Pak, sudah beberapa hari ini sudah saya laksanakan. Misalnya ke depannya lagi saya akan lebih fokus dan lebih mengambil waktu untuk anak ini, istilahnya lebih banyak waktu dengan dia untuk berdiskusi, berbincang-bincang dengan dia, supaya segala sesuatu itu bisa terkendali dan bisa berjalan dengan baik. Apa nih strateginya Bu? Tadi Ibu sudah memberikan itu. Kira-kira strategi-strateginya apa nih untuk mencapai itu? Strategi yang akan saya berikan adalah di dalam pembelajaran, saya akan memberikan materi pembelajaran itu secara kuis dan lisan. Karena saya perhatikan peserta didik saya ini, dia lebih fokus belajar kalau kita memberikan pembelajaran itu bentuk kuis. Dia lebih senang daripada kita menjelaskan. Dia akan merasa bosan kalau kita menjelaskan. Kayak kinesthetik gitu ya. Harus bergerak, mereka harus diberikan visualisasi biar bisa kan. Nah, kira-kira apa nih ukuran keberhasilan ini kalau rencana aksi itu dilaksanakan? Ukuran keberhasilan saya adalah saya akan menjadikan anak ini sebagai model untuk kawan-kawannya, bahwa dia juga bisa menjadi anak yang baik, bisa menjadi anak yang serius jika ada dukungan dari kita semua, seluruh warga kelas itu. Nah, jika ada gangguan nih kira-kira bagaimana cara Ibu mengantisipasinya? Saya akan mencari jalan keluar atau penyebab dari gangguan itu. Apa yang menyebabkan gangguan itu, maka itu yang akan kita selesaikan. Selesaikan dengan baik ya Bu ya. Nah, tadi bagus banget Bu ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan hal itu, solusinya juga sudah ada, gangguan juga itu sudah bisa untuk mengantisipasinya. Nah, komitmen ini Bu sekarang. Ibu ini punya komitmen seperti apa ini? Rencana aksi tadi. Komitmen saya berkomitmen agar anak ini menjadi anak yang lebih baik, dan dia bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya, supaya capaian pembelajaran yang kita sampaikan akan dapat diterima dengan baik dan tuntas untuk pembelajaran yang sudah kita berikan. Oke, luar biasa Bu taklimnya. Nah, kemudian siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk bisa berkomitmen seperti itu? Yang dapat membantu saya adalah yang paling utama itu seluruh warga sekolah, lalu yang kedua dari orang tua itu, orang tua murid, dan yang ketiga adalah dari diri murid itu sendiri. Oke, baik Bu ya. Nah, kemudian bagaimana nih tindak lanjut selanjutnya setelah coaching ini? Apa yang Ibu lakukan? Saya akan melaksanakan kegiatan ini, saya akan menerapkannya kepada peserta didik saya, dan saya akan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk mendukung kegiatan saya ini. Ya, kolaborasi yang kuncinya biar bisa mencapai satu kesuksesan. Baik Ibu, luar biasa sekali tadi solusi yang disampaikan. Mudah-mudahan anak yang Ibu permasalahkan tadi itu bisa selesaikan dengan baik dengan rencana Ibu, dengan solusi yang disampaikan. Ya Bu, terima kasih untuk coaching kali ini Bu. Ya Pak, terima kasih Pak untuk waktunya. Ya. Baiklah, terima kasih untuk Pak Aspiandi sebagai coach dan Bu Nana sebagai coaching. Setelah saya memperhatikan dan mengamati dari kegiatan coaching hari ini, Pak Aspiandi sebagai coach itu sudah benar-benar menjalankan tirta ya Pak ya? Tirta, ya. Ya, coaching secara tirta ya Pak, dimana tujuannya saya lihat sudah jelas, kemudian identifikasi masalahnya dengan perincian tadi sudah jelas, rencananya dan tanggung jawabnya sudah jelas. Nah, dari ketiga kompetensi saya lihat kehadiran Bapak mendengarkan aktif sudah juga, dan menurut Bapak ada kesulitan apa yang Bapak perlu perbaiki ketika coaching tadi? Baik Bu, terima kasih. Jadi ada yang ingin saya perbaiki ya untuk pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan berbobot kita tinggal supaya kita bisa menggali lebih banyak, lebih dalam lagi, supaya kasus atau permasalahan dari coaching itu bisa terselesaikan. Oke Pak, dari pengamatan saya tadi, kalau saya boleh kasih nilai dari 1 sampai 4, ya Bapak sudah 4 ya Pak, sudah sangat baik. Terima kasih selamat, Bu. Pak. Terima kasih. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kita akan melanjutkan dalam kegiatan kos yang ketiga, yaitu dari kegiatan kita ini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Elia Mardiana sebagai pengamat dan Bu Natalia sebagai kos dan Pak Aspiandi sebagai kosir. Baiklah, sekarang saya memberikan waktu kepada Bu Natalia dan Pak Aspiandi untuk melakukan kos. Persilakan kepada Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Tadi saya mendengar kalau Bapak memanggil ada mau mengadakan kegiatan coaching ya Pak ya? Iya, benar Bu. Tadi ada saya mau ketemu sama Ibu tapi Ibu pas lagi nggak ada. Oh iya Pak. Nah kira-kira apa nih tujuan coaching Bapak hari ini? Baik, Bu Natalia, jadi selama ini saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Tetapi pas waktu saya terapkan itu saya kesulitan ya. Saya sudah menerapkan tapi kesulitan waktu itu. Anak-anak saya rasa tidak terlalu cukup untuk melakukan aktivitas-aktivitas gitu kan, terlalu kompleks. Nah ini karena ada PI nanti, PI keempat kita kan itu pengajar praktiknya datang nih. Nah, ini saya bingung nih, gimana persiapan saya supaya pembelajaran berdiferensiasi itu saya kerjakan dengan baik gitu. Oh oke, jadi mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya Pak? Ya benar. Dari pembelajaran selama ini, ukuran Bapak, kemampuan Bapak untuk pembelajaran diferensiasi sudah kapannya Pak ya? Kalau saya sudah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi itu melalui penggerak ini ya Bu ya, sudah saya pelajari dengan baik. Saya punya kekuatan sih sebenarnya, punya kesempatan untuk itu. Saya punya kemampuan juga untuk membuat media, tapi yang saya sulitnya itu mempraktekannya itu. Jadi kemarin saya rasa kalau saya lihat itu 70% lah saya sudah melakukannya, ya masih ada 30%. Nah untuk PI berikutnya saya ingin ini lebih baik lagi. Nah kekuatan yang Bapak miliki untuk dapat mempraktekkan ini tadi udah 70%. Kekuatan Ya. seperti apa yang Bapak miliki? Saya bisa membuat media pembelajaran lah ya, bervariasi seperti itu. Membuat media yang berbagai macam, misalnya PPT, misalnya video, atau misalnya reality object itu bisa saya lakukan. Oke, sebenarnya udah banyak ya Pak ya kekuatan yang Bapak miliki Ya. ya. Nah dari kekuatan yang Bapak miliki ini, peluang kemungkinan untuk keberhasilan bagaimana pembelajaran diferensiasi itu? Kalau peluangnya sih seperti yang saya praktekkan kemarin memang kecil ya peluang untuk keberhasilannya, karena mungkin persiapan saya waktu itu kurang. Jadi langsung setelah kita mendapat materi dari guru penggerak langsung saya praktekkan gitu kan. Jadi kayaknya kecewa deh, saya agak kecewa untuk melaksanakan itu. Ada beberapa step-step yang saya miss gitu, kurang terlaksana dengan baik gitu. Jadi selain dari Bapaknya tadi, dari kemampuan Bapak yang mungkin masih kurang, karena tadi mungkin pemahaman materi masih kurang ya Pak ya, untuk praktek di kelas. Selain itu kira-kira hambatan atau gangguan apa aja lagi yang menurut Bapak tuh terjadi ketika Bapak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Oke, kalau gangguan itu, nah inilah kayak gangguan ini yang saya benar-benar mau tahu nih gimana. Gangguan saya itu ya kurang persiapan ya. Persiapan saya itu pengennya cepet-cepet gitu, pengennya cepat melaksanakan, tetapi persiapan saya kurang. Alatnya belum saya persiapkan, kemudian materinya juga belum matang saya persiapkan. Jadi saya sesuaikan dengan materi ini kan saya laksanakan, ternyata hasilnya kurang baik dan nilai mereka pun saya rasa ini kurang maksimal gitu Bu. Dari hambatan itu tadi, dari persiapan materi, kemudian perlengkapan atau peralatan pembelajaran masih kurang tadi ya Pak ya. Nah dari hambatan-hambatan itu kira-kira apa solusi yang akan Bapak ambil untuk mengurangi hambatan itu dalam pembelajaran Bapak? Nah, oke. Baik, untuk solusi berikutnya, karena ini kan saya persiapan untuk pendampingan individu ya, pendampingan individu calon guru penggerak yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Jadi solusinya ya pertama saya harus mempersiapkan diri saya dulu. Materi-materi harus sudah matang. Kemarin itu kan nggak matang tuh. Kemudian yang ketiga, media pembelajarannya saya harus benar-benar buat ini. Kemarin tuh media pembelajarannya sederhana sekali gitu ya. Jadi saya buat itu dengan baik, dengan terencana. Media video dulu saya tampilkan, kemudian
juga ada paper base-nya juga saya siapkan akan dibagikan ke siswa. Jadi selain video, PPT atau bentuk apa, maka ada kertas yang saya persiapkan. Itu solusi buat Itu solusi yang akan Bapak buat, rencana Bapak Ya. nanti. Selanjutnya kira-kira untuk mencapai tujuan itu, rencana Bapak selanjutnya apa sih dari solusi-solusi yang udah Bapak buat? rencana saya. Yang pertama saya buat RPP dulu. Itu rencana saya pilih RPP itu saya kaji ulang. Saya lihat step-stepnya sudah adakah pembelajaran berdiferensi seperti itu. Kemudian yang kedua saya buat media pembelajaran yang inovatif dari Canva. Ini kan saya mau belajar iklan nih, saya buat iklan dalam Canva. Nanti saya bikin gerak-gerak lah kayak gitu ya. Jadi bisa ditampilkan. Itulah kayak animasi. Oke. Nah, untuk mempersiapkan rencana Bapak ini kira-kira butuh waktu berapa lama ya Pak ya? Untuk perancangan rencana pembelajaran diferensiasi ini? Rancangan RPP karena RPP-nya sudah ada, tinggal kita modifikasi saja sih. Kemudian media pembelajaran juga tinggal kita tambah-tambahkan saja karena media sudah ada, supaya kreatif, dianimasi lah gitu, digerak-gerakkan apa, tambahkan macam-macam objek lah gitu ya, bergerak-gerak supaya bisa kita sekitar 3 hari 4 hari lah, karena kan mungkin sekitar seminggu lebih lagi kayak gitu. Jadi 3 hari saya persiapkan. Baiklah. Nah, dari jangka waktu itu tadi gimana Bapak persiapan untuk materinya kan, untuk persiapan PI juga ya Pak ya? Iya. Nah, ukuran keberhasilan menurut Bapak, ukuran keberhasilan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran diferensi dengan yang sudah persiapan Bapak tadi itu bagaimana ukurannya? Ukuran keberhasilannya Bu ya. Nah, ukuran keberhasilannya jika siswa itu memahami, jika siswa itu senang, dan jika nilai mereka paling tidak terdongkrak lah gitu. Yang kemarin nilainya 6 bisa naik 7 gitu ya. Jadi itu ukuran yang saya ingin capai Bu, dari solusi ini. Ya. Ukuran keberhasilannya dari nilainya ya Pak ya? Ya, dari nilai akhirnya naik ya lah. Pak ya? Gitu. Jadi ada kenaikan di nilai akhir pembelajaran. Betul, Nah, betul. jika dalam pembelajaran terjadi masalah misalnya Ya. ada gangguan, nah bagaimana cara Bapak mengantisipasinya? Kalau misalnya ada gangguan, ya saya hadapi gangguan itu. Kemudian saya cari. Misalnya gangguannya dari saya sendiri malas gitu kan. Lalu saya harus menyemangati diri saya lah gitu, supaya timbul semangat lagi. Kalau gangguannya misalnya dari waktunya mepet, bagaimana saya harus menyikapi waktu tadi. Kalau misalnya waktu tinggal 2 hari, jadi saya harus segera gitu ya. Setiap hari saya harus buka laptop, ngecek. Paling 1 jam 2 jam. Gangguan itu memang harus kita hadapi. Oke, baiklah Pak. Untuk kalau saya lihat tadi Bapak sudah bisa merancang ya Pak ya bagaimana pembelajaran selanjutnya. Dan menurut Bapak nanti setelah coaching ini apa ya Bapak? Yang pertama saya akan komitmen ya. Saya akan komitmen untuk melakukan itu dengan baik. Jadi saya akan melaksanakan itu dengan baik. Kemudian sesuai dengan langkah-langkah tadi, RPP sudah ada, laksanakan itu. Kemudian saya akan meminta coaching lagi dengan Ibu untuk melanjutkan. Oke, terima kasih ya Pak ya. Ya. Jadi kegiatan coaching kita hari ini. Dan mudah-mudahan dari coaching ini semuanya dapat bermanfaat ya. Terima kasih Bu Natalia. Terima kasih untuk Bapak Asfiandi dan Ibu Natalia. Maaf ada gangguan sedikit karena tadi gatal tenggorokan. Jadi ini kalau saya perhatikan di sini ya Bu ya, mengenai kegiatan yang sudah kita laksanakan ini, saya perhatikan bahwa Ibu sudah mempersiapkan diri untuk melakukan course bersama dengan Pak Asfiandi ini. Di sini saya memperhatikan bahwa Ibu sudah sangat fokus dalam pelaksanaannya, dan begitu juga dengan Pak Asfiandi sangat mantap dalam strategi dan kegiatannya. Jadi di sini Ibu sudah menerapkan 3 kompetensi itu. Dari 3 kompetensi itu, yang mana yang menurut Ibu yang paling ingin Ibu tingkatkan lagi atau ingin Ibu perbaiki lagi? Yang ingin saya tingkatkan dari 3 kompetensi itu yang itu ada 2. Yang pertama mendengarkan arti. Kemudian yang kedua itu saya ingin menggali pertanyaan, bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot pada saat coaching.
dua kompetensi itu yang bisa Ya luar biasa. Dan kedua dan ketiga ini ibu memiliki dua, dan itu sudah ibu laksanakan. Saya tidak percaya ibu bisa menerapkan berikutnya. Dan ibu juga sudah melaksanakan alutsista, sehingga apa yang ibu tanyakan kepada Pak Astiani dapat terjawab dengan baik, dan karena pelaksanaan tirtanya sudah sesuai dengan alur yang sudah dijalankan. Kalau di sini saya memberi nilai kepada ibu, saya akan memberikan nilai 4 untuk ibu. Jadi untuk kedepannya nanti kita akan bersama-sama lagi menerapkan pembelajaran tirta ini dengan baik, dan saya yakin setiap kompetensi yang sudah dilaksanakan akan kita laksanakan dengan baik. Baiklah, demikianlah hasil coaching kami dari coaching pertama, kedua, dan ketiga sudah kami laksanakan, dan saatnya kami akan menyelesaikan kegiatan video kami hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Adil Katarino, Berjuang ke surga, surga, Baseng Sengat Kak Jibata. Jibata. arus.